Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah riset pemasaran untuk pertemuan terakhir di bab 14, yaitu menyusun laporan penelitian riset pemasaran. Oke. Bab ini seperti kesimpulan gitu ya, seperti ringkasan dari materi yang pernah kita bahas sebelumnya. Hari ini kita menyusun gitu ya, di materi ini kita menyusun bagian-bagian yang telah kita bahas sebelumnya. Ada mulai dari parameter gitu ya, instrumen, indikator, variabel, kemudian ada alat analisis. Nah, kita akan menyusun bagaimana menyusun agar sistematis dan logis tentunya, dan yang paling utama adalah bisa dibaca dengan mudah gitu ya, bisa dipahami dengan mudah oleh para user. User ini bisa dari sudut pandang akademisi, bisa dari sudut pandang perusahaan, oke, riset pemasaran. Karena bagi teman-teman yang membangun karir di dunia pemasaran, tidak akan jauh-jauh atau tidak akan mungkin terlepas dari riset pemasaran. Setiap saat akan melakukan riset pemasaran dalam skala kecil sampai ke skala besar. Ring singkat saja ini, hanya ulasan sederhana gitu ya, tapi nanti ada poin-poin penting yang akan saya berikan sebagai tips untuk menghadapi sidang pemasaran ya. Dari mulai bab 1 sampai bab 5, apa poin-poin yang harus teman-teman garis bawahi atau persiapkan dengan matang, mana yang harus teman-teman pahami gitu ya. Ada yang perlu dipersiapkan matang, ada yang perlu dipahami, tidak hanya sekedar dipersiapkan. Tanpa memahami akan juga zong ya. Oke. Mulai dari pendahuluan dulu ya teman-teman. Nah, di sini laporan penelitian merupakan tugas akhir dari proses penelitian ya. Ketika sudah melakukan penelitian, tugas terakhir kita adalah menyusun laporannya. Laporannya terdiri dari dua ya. Pertama, laporan pendahuluan yang berisi berupa draft ya. Draft yang nanti akan kita seminarkan, kita akan sampaikan kepada user draft penelitian kita, biasanya berbentuk proposal. Nah, proposal ini berisi mulai dari latar belakang sampai ke bagaimana alat analisis yang akan kita buat gitu ya. Seberapa meyakinkan proposal kita, penelitian kita layak untuk dilanjutkan gitu ya. Tidak sedikit juga proposal ini biasanya disampaikan kepada perusahaan atau lembaga-lembaga terkait, nanti akan diberikan persetujuan dan mendapatkan dana. Makanya laporan pendahuluan itu sangat penting ya, bagi kunci penelitian ini layak dilanjutkan atau kata lain diberikan dana gitu ya. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan akhir penelitian. Nah, laporan penelitian ini berupa laporan ilmiah yang harus dibuat secara sistematis dan logis. Sistematis itu runut mulai dari bab 1 sampai bab 5 dan semuanya saling terhubung gitu ya, saling menguatkan ya, bukan saling malah mementahkan gitu ya. Jangan sampai bab 2 dengan bab 1 berbeda gitu ya. Semuanya harus saling terhubung, saling menguatkan. Kemudian logis. Logis artinya di sini memang kerangka berpikirnya bisa diterima oleh user gitu ya. Nah, salah satu sifat ilmiah dari kegiatan penelitian itu adalah replicable atau bisa diulangi ya, diteliti oleh orang lain untuk dibuktikan kekuatannya. Jadi penelitian kita harus benar-benar runut mulai dari awal. Sebenarnya kita berawal dari mana atau pijakan kita seperti apa sampai hasil temuannya. Nanti ketika ada pihak-pihak lain yang ingin mengulang penelitian kita, dia udah tahu memulai dari mana gitu ya. Ini yang paling penting ya, replicable. Kemudian kita masuk langsung ke kerangka laporan penelitian ya. Kerangka pertama tentang permasalahan ya, teman-teman bisa lihat di atas tuh. Permasalahan ada mulai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian.
semua ini ada kaitannya, bukan hanya sekedar kaidah-kaidah yang harus diisi latar belakang harus diisi, ada tulisannya gitu, bukan. Tapi ini dibuat agar sistematis, yang sebenarnya itu menjadi satu kesatuan. Kalau tanpa kita pecah menjadi 6 subbab pun sebenarnya di permasalahannya itu akan muncul semua gitu ya. Dan sering teman-teman akan melihat di executive summary atau di abstrak itu permasalahan ini akan muncul, ringkasannya akan muncul gitu ya. Mulai dari latar belakang masalah itu akan membentuk masalah yang sangat umum, kita akan mengidentifikasi masalah yang secara khusus akan kita tarik, sehingga kita membutuhkan batasan-batasan masalah. Dari mulai batasan masalah itu akan mengerucut menjadi rumusan masalah kita. Dari rumusan masalah kita kan ketemu rumus gitu ya, ketemu masalah gitu ya, masalah inti dari penelitian, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban sehingga bisa digunakan oleh para user. Nah ini kan dalam satu kesatuan. Kemudian yang bab kedua, landasan teori dan pengujian hipotesis. Yang pertama ada deskripsi teori ya. Di deskripsi teori ini mulai dari pijakan kita, grand teori yang kita ambil apa gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya mulai mengerucut sampai ke pembahasan atau topik pembahasan yang kita angkat sebagai dasar dari penelitian kita. Di sini contohnya ada pemasaran jasa, perilaku konsumen, kemudian mengerucut lagi di loyalitas konsumen. Kemudian ada kerangka berpikir gitu. Dari mulai masalah, kemudian diperkuat dengan teori-teori, itu menjadi kerangka berpikir kita yang sangat logis tentunya dan ilmiah. Sehingga kita bisa melihat satu masalah akan akan berhubungan atau berpengaruh terhadap masalah yang lain. Di sini ada contoh kerangka berpikirnya adalah pengaruh dan interaksi reliability terhadap loyalitas konsumen. Nah ini mengambil kualitas jasa gitu ya, kualitas jasa terhadap loyalitas konsumen. Dari berbagai teori kita akhirnya mengerucut pada satu kerangka berpikir kita. Nah kerangka berpikir ini menjadi tanggung jawab kita untuk dipegang sampai ke hasil temuan dan kesimpulan. Kemudian masuk ke laporan di bab 3, yaitu prosedur penelitian. Di sini ada 4 ya subbab untuk bab 3. Mulai dari yang pertama adalah populasi dan sampel. Kita tentukan dulu populasi. Untuk pemasaran umumnya populasinya tidak diketahui, seperti contoh saja kita ingin meneliti gitu ya, respondennya itu orang yang memakai e-commerce gitu ya. Kita tahu e-commerce di mana nih? Kebumen. Nah, kita tahu populasi di Kebumen itu ada 1.400.000-an yang bertambah gitu ya. Tapi kita tidak tahu siapa yang memakai e-commerce, bisa semuanya, bisa setengahnya. Nah itu biasanya kalau pemasaran seperti itu. Nah dari yang populasi yang tidak kita ketahui, maka pendekatan samplingnya itu kan mengukur samplingnya kita menggunakan rumus-rumus yang dia memakai dasar populasi yang tidak diketahui. Jangan sampai terbalik ya, akan sangat fatal sekali ketika populasinya kita tidak diketahui tapi pengukuran samplingnya menganggap populasi diketahui gitu ya, yang berbahaya. Kemudian ada instrumen penelitian. Nah itu ada beberapa instrumen penelitian yang kita perjelas di situ, mulai dari variabelnya apa, kemudian instrumen untuk mengukur si variabel ini apa saja, kita harus perjelas di bab 3. Kemudian lanjut ada teknik pengolahan data, mentabulasikan datanya seperti apa, pendekatannya, skala Likert-nya gitu ya. Kemudian diolahnya menggunakan apa pendekatan statistik atau yang lainnya ya, kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Kemudian yang keempat adalah teknik analisis data. Ini memakai teknik apa? Itu juga sudah harus ada di situ. Lanjut di bab 4 ya, hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta pembahasan. Ini yang paling menarik ya. Ketika teman-teman masuk ke sidang gitu ya, bab 1 sampai bab 3 mungkin sudah lewat lah di proposal ya, di seminar proposal. Sudah diperkuat
karena hasil dari rekomendasi dari dosen panelis biasanya. Kemudian di bab 4 akan banyak memakan waktu di diskusi di bagian ini. Mulai yang pertama adalah deskripsi hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian itu apa saja, mulai dari kita tingkat populasinya siapa, kemudian dari sudut pandang, kalau contoh di sini deskripsi hasil penelitian mulai dari pemasaran jasa yang kita angkat, perilaku konsumen yang kita angkat, dan loyalitas konsumen yang menjadi variabel intinya gitu ya. Nah, itu mulai dari responden, deskripsi responden itu bisa kita angkat. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil pengujian hipotesis. Kita sudah menggunakan kerangka berpikir kita olah data akan menghasilkan temuan. Temuan ini bisa, hipotesis kita bisa diterima ataupun ditolak. Yang paling harus digarisbawahi adalah temuan apapun itu tidak akan ada yang salah temuan. Yang menjadi masalah adalah ketika temuannya itu diterima gitu ya, artinya hipotesanya diterima, penjelasannya sangat panjang. Tapi ketika hipotesanya tidak diterima, penjelasannya tidak ada, bahkan sedikit atau tidak ada, itu kan salah fatal ya. Jadi hipotesisnya diterima ataupun tidak diterima, itu harus ada penjelasan yang detail. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan hasil penelitian. Di pembahasan ini ada beberapa yang harus diangkat, mulai dari statistiknya, hasil uji statistik silakan diangkat, baik kemudian teorinya, apa teori-teori di bab 2, kenapa bab 2 itu harus diperkaya teorinya, karena untuk menunjang hasil statistik gitu ya. Dari teori, kemudian fenomenanya, atau teori ini kan sifatnya umum gitu ya. Nah, ini di fenomena yang kita angkat seperti apa. Jadi ada 3 ya di pembahasan, mulai dari statistik diulas di sana, kemudian dari sisi teori penelitian terdahulu diulas di sana, kemudian penjabaran fenomena yang terjadi diulas di sana secara ilmiah tentunya ya. Ini 3 ini yang harus ada. Kalau sampai 1 tidak ada, berarti pembahasannya kurang lengkap dan nilainya tidak maksimal atau bahkan bisa salah, gitu kan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Di simpulan yang paling utama adalah kita bisa menyimpulkan semua pembahasan yang kita angkat atau hasil yang kita angkat. Simpulan ini yang pertama adalah yang paling penting di pemasaran, itu deskripsi dari si responden. Karena temuan ini akan mungkin berbeda dengan temuan yang lain karena deskripsi respondennya yang berbeda. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah hasilnya. Tidak perlu mengungkap lagi data-data, angka-angka, statistik. Namanya simpulan ya berarti kesimpulannya saja. Apa simpulannya? Simpulannya berpengaruh atau tidak berpengaruh kalau dari sudut pandang penelitian kausalitas gitu ya. Kemudian melalui korelasi dengan hubungan gitu ya, dan seterusnya. Semua hipotesa harus ada kesimpulannya. Oke, jangan dianggap hipotesanya 5 tapi simpulannya 3 sudah cukup karena intervening, itu tidak bisa. Semua yang menjadi masalah yang kalian angkat itu akan diwajibkan ya, diwajibkan ada dong simpulan. Namanya juga simpulan dari bab 1 sampai bab 4 dong gitu ya. Terus yang terakhir adalah saran. Nah, di saran ini teman-teman itu diharapkan bisa memberikan dampak, karena di bab 1 teman-teman sudah menjanjikan kegunaan penelitian. Dibaca lagi kegunaannya apa sih? Saran pasti ada 2 kan, kegunaannya teoritis maupun praktis. Teori dan praktis tidak usah jauh-jauh mencari gitu ya, tidak boleh keluar dari penelitian, tidak boleh sarannya jauh karena pemikiran nemu hal baru di tengah-tengah penelitian terus dimasukkan, tidak bisa. Apa yang sudah kita batasi di penelitian kita, yang itu yang disarankan gitu ya. Tidak boleh ada variabel baru di dalam saran. Nah, saran ada teoritis dan praktis. Untuk teoritis itu ya di pembahasan teman-teman coba kembali ke bab 4, di pembahasan ada pembahasan hasil temuan secara teoritis. Nah, itulah saran secara teori, atau bukan saran ya, itu implikasi teoritis. Kalau untuk implikasi praktis, teman-teman bisa mengambil dari pembahasan juga, tapi dari sisi fenomena. Kemudian dikasih 1 saran.
saran di sini harus konkret, minimal satu, tapi yang penting harus konkret. Tidak ada lagi sarannya dikembangkan, kemudian dipertajam seperti apa gitu ya. Kasih satu saran sederhana yang konkret, sesederhana mungkin yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Itu yang ya, jadi tipsnya ya. Keluar dari situ pasti akan jadi banyak pertanyaan dan hasilnya tidak akan maksimal. Itu bab 1 sampai bab 5. Semoga bisa memberikan referensi untuk memperkaya penelitian teman-teman, skripsi teman-teman. Dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar ya. Dan setelah bab 5 otomatis daftar pustaka. Tipsnya di daftar pustaka ambil satu format, pakai itu sampai di akhir gitu ya, jangan sampai salah. Dan jangan sekali-sekali menambahkan daftar pustaka yang tidak ada di dalam penelitian. Tapi Pak, ini kan saya membaca artikelnya seseorang ini dan menjadi kerangka berpikir saya, tapi memang tidak masuk sebagai kutipannya, saya tidak ambil, ya berarti tidak usah diambil gitu kan, tidak usah ditaruh di daftar pustaka. Atau sebaliknya, ada kutipannya tapi tidak ada di daftar pustaka, itu juga fatal ya, akan jadi plagiarisme gitu ya. Karena teman-teman ketika di sidang itu harus menandatangani fakta plagiarisme. Kemudian untuk lampiran ya, lampiran secara umum lah teman-teman bisa melihat di panduannya kita Putra Bangsa itu ada lampiran instrumen penelitian, hasil, data mentah dan seterusnya. Nah, lampiran ini yang jelas tidak boleh terlalu besar, tidak boleh kepotong. Itu poinnya ya. Jangan sampai penelitian udah bagus tapi secara penulisan administrasi kita berantakan, nilainya akan bisa langsung downgrade gitu ya, sayang sekali kan. Dan ini secara umum ya, secara umum lebih jelas kerangka laporan penelitian ini. Jadi rumusan masalah itu dari rumusan masalah ke tujuan penelitian, penelitian ke hipotesis penelitian akan menjadi kesimpulan dan menjadikan saran. Jadi runutannya ini. Jadi semuanya harus runut, tidak boleh ada yang berbeda atau bahkan melenceng ya. Rumusan masalahnya apa, hipotesisnya kemana, sarannya kemana, gitu ya. Jadi harus konkret gitu ya. Dari satu line gitu ya, yang itu yang disebut sistematis. Dan ketika berpikirnya pun kita harus logis sesuai dengan skripsi kita. Jangan terlalu banyak membaca skripsi orang lain, itu akan sangat berbahaya bagi mindset kita, kerangka berpikir kita. Nanti kecampur-campur. Fokus saja di penelitian kita, fokus saja di penelitian terdahulu kita, gitu ya. Dan ada yang bertanya jumlah halaman berapa nih kalau untuk skripsi? Apakah terlalu tipis nilainya akan buruk atau terlalu banyak jadi juga nilainya bagus gitu ya? Jawabannya adalah jumlah halaman itu paling sedikit tetapi lengkap. Artinya apa? Tidak melihat halamannya berapa, tapi yang penting sistematis mulai dari bab 1 sampai bab 5 itu lengkap, lampiran pun ada. Kalau itu sudah ada semua, halamannya cuma 30 halaman sah-sah saja. Tapi kalau halamannya banyak, begitu banyak tapi ada satu yang miss gitu ya, di identifikasi masalahnya nggak kelihatan, atau di kegunaannya nggak kelihatan, atau di bab 2-nya untuk deskripsinya masih grand teori semua, yang khususnya nggak ada, atau kebalikannya terlalu langsung menukik khusus tapi untuk grand teorinya nggak ada, itu yang jadi masalah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Di skripsinya semakin kaya lagi referensinya. Cukup saran terakhir saya, cukup teman-teman pahami bagaimana alur berpikir skripsi teman-teman dan secara fenomena itu bisa dipertanggungjawabkan dari sisi support dari teori. Itu mungkin ini sekaligus pertemuan terakhir. Terima kasih atas keaktifan selama perkuliahan, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.